Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu altcoin yang mana teman-teman banyak banget request altcoin ini di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu altcoin Pala Network teman-teman. Dan tentu sebelum saya lanjut, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu maupun tidak bermaksud juga untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu. So, always do your own research karena this is not a financial advice, teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum tahu, mungkin di sini saya baru banget create Instagram account. So, buat teman-teman yang mau dapat postingan menarik seputar kripto dan investasi, dan juga mungkin teman-teman yang mau tanya-tanya atau mau request dibuatin konten tertentu, mungkin boleh banget komen aja di postingan yang udah saya upload di account Instagram saya, teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau follow juga boleh banget nih. Ini untuk username-nya, teman-teman tinggal follow aja. Dan oke, buat kapitalisasi pasarnya kalau kita lihat secara market cap ya atau kapitalisasi pasar, untuk Pala Network ini ada di urutan ke-263 berdasarkan, kapitalisasi pasarnya nih untuk urutannya. Dan di sini ya kalau kita amati untuk Pala Network ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu, untuk Pala Network ini itu merupakan salah satu protokol komputasi terdesentralisasi yang mana dia tuh bersedia atau, mempunyai job ya untuk menyediakan solusi yang aman dan scalable teman-teman atau scalable, yang mana tentu ini merujuk kepada kecepatan dan skalabilitas yang, relatif tinggi ya dari Pala Network ini. Dan maybe juga teman-teman sangat saya sarankan untuk baca-baca artikel yang seperti ini, karena bisa banget untuk menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman, terlepas dari teman-teman itu berinvestasi atau punya barangnya atau enggak teman-teman. Dan di sini ya, itu dijelaskan banyak banget mulai dari Power Network itu apa, teman-teman bisa baca-baca sendiri, yang mana tadi udah saya ungkapkan dia adalah protokol komputasi yang terdesentral, dan di sini juga dijelaskan nih untuk cara kerjanya seperti apa dan lain-lain. Dan di sini ya, karena saya juga nggak di-endorse terkait artikelnya, jadi teman-teman actually bisa baca dari artikel manapun, dan di sini kebetulan saya ambil artikelnya dari Pintu News, dan teman-teman boleh banget untuk cari informasi-informasi di artikel-artikel lain, yang penting untuk informasinya kredibel dan sesuai nih sama language teman-teman. Misalkan maybe buat teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris mungkin akan lebih terbantu ya dengan artikel yang berbahasa Indonesia seperti ini. Dan teman-teman jangan khawatir karena udah banyak banget kok teman-teman untuk artikel-artikel seperti ini yang menyediakan versi bahasa Indonesianya. Jadi harusnya buat teman-teman yang mungkin belum mahir berbahasa Inggris atau punya language barrier dalam berbahasa Inggris, harusnya udah nggak jadi kendala lagi nih teman-teman. Dan oke, di sini kita coba pindah sedikit ke price action ya teman-teman. Untuk Pala Network per video ini saya record ada di, harga kisaran $0,36 per tokennya. Dan di sini ya Pala Network itu actually baru aja keluar dari zona akumulasinya teman-teman. Which is kalau kalian sadar untuk Pala Network ini punya zona akumulasi yang bisa kita tandai di sini teman-teman. Nah maybe kisaran sini ya, ini tuh ada zona akumulasinya untuk Pala Network. Di mana dari tahun lebih kurang 2022 teman-teman, sampai di tahun 2024-an akhir lah ya di sini. Ini Desember 2024 nih baru naik. Ya sampai di akhir tahun 2024 teman-teman, ini dia begini-begini aja teman-teman, konsolidasi atas bawah aja. Namun suddenly di akhir tahun 2024 atau deket-deket tahun baru nih teman-teman, bahkan dia naiknya di sini baru terbilang lumayan, awal tahun, di mana dia pumping signifikan teman-teman, which is dia dari titik bawahnya, dari sini menguat lebih kurang 300% lebih, hampir 400% teman-teman. So congratulations buat teman-teman yang maybe take action ketika dia ada di zona akumulasi dan demand areanya which is di bawah sini, dan teman-teman harusnya udah dapat gain yang cukup signifikan teman-teman ya. Dan di sini kita akan bahas secara lengkap seputar Pala Network ini, mulai dari potensi pergerakan harganya sampai nanti beberapa data fundamental yang juga akan saya perlihatkan ke teman-teman semuanya. Yang pertama, kalian tuh bisa notice juga bahwasannya di sini Pala Network ada beberapa potensi kemungkinan yang mungkin terjadi, which is di sini Pala Network itu potensi pertamanya adalah dia membentuk yang namanya higher low terlebih dahulu teman-teman, which is koreksinya seperti ini ya. Jadi ini wajar banget ada correction karena memang di sini saya udah notice ya ada resistance atau supply area di sini, yang mana supply area ini sempat menahan pergerakan dari Pala Network ini beberapa kali. Dan ini juga merupakan suatu important area yang major ya, karena ketika kita bermain di atas ini, itu Pala Network, relatif sangat bullish teman-teman. Sementara ketika dia di breakdown, kita baru berhasil testingnya dalam jangka waktu dekat ini teman-teman. Jadi selama ini ketika dia di breakdown dari tahun 2022 nih, kita belum pernah testing di area ini sama sekali teman-teman. Dan baru aja nih berhasil testing. Dan juga secara otomatis untuk Pala Network, karena dia sudah keluar ya dari area
konsolidasinya atau area akumulasinya which is di sini, maka secara otomatis untuk Pala Network ini baru aja nih teman-teman berhasil masuk ke fase bullish-nya atau bullish sequence-nya. Yang mana sebenarnya secara target ini tuh udah tercapai teman-teman ya. Jadi kalau kita tarik dari sini menggunakan Fibonacci retracement, nah kita tarik ke yang bawah teman-teman. Di sini kalian akan notice bahwasannya di supply area atau resistance-nya ini itu tepat ada di kisaran area 1,618 which is jadi golden ratio di Fibonacci-nya dan ini udah di-hit teman-teman. So wajar banget kalau misalkan untuk Pala Network ini ada sedikit correction lah ya. Jadi ini wajar banget meskipun di kripto ya sedikitnya itu ya kalian bisa lihat teman-teman koreksinya cukup signifikan. Dan biasanya buat teman-teman yang mungkin FOMO atau mungkin beli di pucuk nih harusnya ke drawdown signifikan nih teman-teman karena satu koreksi yang kayak gini. Namun mungkin buat teman-teman yang beli di harga yang bagus yang di zona akumulasi ini masih merasakan keuntungan. Dan di sini ya, seperti yang tadi saya ungkapkan, untuk potensi pertama, kita mungkin intip dari daily chart-nya aja. Di sini ada potensi ya, untuk Pala Network ini cuman testing aja di demand area ini, yang mana which is dia membentuk higher low teman-teman, dan sekaligus nge-fill yang namanya fair value gap teman-teman, yang ada di sini. Nah, kalian bisa lihat dia udah fill semua fair value gap-nya, dan maybe ada potensi dia akan rebound ke atas teman-teman, dan akan mencari peluang untuk membentuk yang namanya new higher high. Dan di sini sangat make sense ya, karena if untuk Pala Network ini berhasil breakout dari resistance di atasnya, maka secara valid dia akan membentuk yang namanya new higher high dan juga ada potensi teman-teman dia akan bermain di harga atas ini lagi teman-teman. Dimana ketika dia awal-awal listing dia juga bermain di atas harga ini teman-teman ya, di atas area resistance ini. Which is nanti area resistance-nya jika di breakout, jika memang berhasil teman-teman, maka dia akan jadi area demand atau area support yang bisa menjadi lantai untuk Pala Network ini mengejar ke level resistance selanjutnya which is di atas ini. Yang mana ini deket-deket banget teman-teman ya dengan yang namanya area all time high dari Pala Network ini teman-teman. Nah, itu adalah kemungkinan pertama atau posibilitas pertama terhadap harga Pala Network ini, mengingat dia udah akumulasi cukup lama dan sesuai teori ya, ketika suatu koin itu sudah akumulasi cukup lama, maka ketika dia naik wajar aja jika kencang banget teman-teman. Karena memang mungkin smart money yang udah koleksi harganya di bawah sini atau mungkin juga teman-teman yang mengerti akumulasi zone atau zona akumulasi. Di sini teman-teman mungkin juga udah ikutan untuk mengakumulasinya and then suddenly dia naik sangat signifikan. So sekali lagi congratulations buat teman-teman yang mungkin udah ngerasain gain atau profit dari Pala Network ini. Dan di sini meskipun tadi kemungkinan pertama cukup indah ya kelihatannya, namun kita akan coba bahas kemungkinan kedua di mana if Pala Network ini gagal nih teman-teman bertahan di demand area yang ada di sini, maka secara otomatis dia akan kembali lagi ke zona akumulasinya which is di sini dan tentu itu bukan hal yang baik atau bukan indikasi yang baik karena hal tersebut menandakan ya memang selling pressure dari Pala Network ini sangat kuat dan menyebabkan maybe para seller itu memiliki dominasi atas, pergerakan harganya, yang juga merepresentasikan ya mungkin orang-orang yang akumulasi di bawah semuanya udah take profit dan maybe harganya juga akan maybe bergerak begitu-begitu aja teman-teman. Jadi if dia breakdown dari demand area ini, menurut saya untuk Pala Network ini nggak terlalu menarik ya, karena memang secara price action juga itu menunjukkan pelemahan yang mana berarti untuk Pala Network ini, dia itu meskipun membentuk candle yang besar seperti ini, yang mana candle besar tersebut juga diiringi dengan momentum yang cukup kuat ya, atau volume yang cukup signifikan, which is tadi saya udah ukur ini naiknya lebih dari 300%-an teman-teman. Namun dia juga disertai dengan koreksi yang cukup signifikan teman-teman ya. Jadi dia juga koreksi dengan cukup masif. So kita akan lihat apakah untuk Pala Network ini bisa bertahan di demand area ini, karena jika tidak, maka pergerakannya justru potensial menjadi seperti ini teman-teman. Dan justru dia akan coba untuk koreksi ke demand area selanjutnya dan mungkin secara pergerakan tidak akan terlalu menarik teman-teman. Dan itu untuk price action-nya. Jadi kalau misalkan kita coba lihat dari sisi yang lain, kita coba lihat dari sisi mungkin investornya untuk Pala Network ini di-back atau diinvestasi oleh berbagai venture capital seperti SNZ Holding dan berbagai venture capital lainnya yang teman-teman juga bisa lihat. Dan kalau kita coba lihat nih berdasarkan data, nah, untuk Pala Network ini teman-teman bisa lihat, sebenarnya teman-teman, di Q1 atau di kuartal pertama, which is di bulan Januari, Februari, dan juga Maret, itu adalah kuartal dengan return atau average return ya lebih tepatnya, yang paling positif untuk Pala Network ini atau untuk PHA ini secara data ya. Jadi secara data untuk Pala Network ini menghasilkan return terbaiknya di Q1 teman-teman. Kalian bisa lihat di sini postnya gede semua dibandingkan dengan kuartal-kuartal lain teman-teman. Jadi untuk kuartal 1 ini biasanya dianggap paling cenderung
signifikan ya return-nya atau secara average return atau return rata-ratanya itu paling positif untuk Pala Network. So, kita coba lihat aja nanti di tahun 2025 ini gimana. Jadi meskipun di bulan Januari ini diawali dengan minus ya teman-teman, lebih tepatnya minus 7,59% berdasarkan data di sini. So, kita akan lihat untuk performanya di Q1 ini gimana, tepatnya di bulan Januari sampai ke bulan Maret mendatang. So, gimana menurut teman-teman semua untuk Pala Network ini? Apakah menurut kalian cukup menarik untuk mungkin kita koleksi barangnya, atau mungkin menurut kalian enggak kok, masih banyak altcoin lain yang juga mungkin lebih menarik daripada Pala Network ini? Feel free tulis pendapat kalian di bawah, dan maybe buat teman-teman yang mau request analisa koin tertentu, feel free banget untuk komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan untuk bahas cepatnya. Atau mungkin buat teman-teman yang juga mau sekaligus support saya, bisa banget untuk request analisa koin lewat link traktir yang saya sertakan di bio akun TikTok saya, ataupun bisa juga untuk mengunjungi link yang saya taruh di description di channel YouTube saya. Dan that's all teman-teman seputar Pala Network pada kesempatan kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis, and I'll see you teman-teman in the next video.